Punya mobil memang punya banyak tambahan biaya ini itu. Dari pajaknya, servisnya, sampai asuransinya. Nah, kali ini kita bahas lengkap tentang asuransi mobil, dari jenisnya sampai cara memilihnya. Kita mungkin saja sudah berkendara dengan sangat aman dan mematuhi aturan lalu lintas. Tapi namanya resiko tetap saja ada. Pertama, kita ada faktor eksternal seperti kesalahan orang lain, terkena banjir, atau bahkan pencurian. Dan namanya mesin, kita tidak tahu kapan bisa rusak. Perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikan di bengkel, bahkan ada pula yang menjamin ganti baru. Biasanya, kalau membeli mobil dengan cicilan ke bank, pihak bank pasti mengharuskan kita untuk memiliki asuransi mobil. Kalau gagal bayar, bank mau memastikan bahwa mobil sedang dalam kondisi yang baik dan bisa diperbaiki dan ditanggung oleh asuransi. Ada dua jenis asuransi mobil, dan jenis-jenis ini menentukan besaran premi dan bisa dipilih tergantung pada usia kendaraan kita. Yang pertama adalah asuransi mobil all risk atau comprehensive. Jenis asuransi ini menerima apapun klaim kerusakan mobil, dari yang ringan sampai rusak parah. Asuransi all risk cocok buat kita yang baru beli mobil, dan kalau lecet kita tinggal langsung ajukan klaim saja. Karena menanggung semua keserusakan, tentunya premi asuransi all risk lebih mahal. Misalnya saja nih, besaran premi all risk wilayah Jakarta adalah 3,26% dari harga mobilnya. Sedangkan persentase premi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan premi termahal TLO atau Total Loss Only yang berada di angka 0,78% saja. Yang kedua adalah jenis asuransi mobil TLO atau Total Loss Only. Asuransi TLO memberikan jaminan atau biaya pertanggungan hanya jika mobil hilang akibat pencurian atau terjadi kerusakan lebih dari 75% dari harga mobil pada saat itu. Artinya, mobil harus benar-benar tidak bisa dipakai lagi baru bisa kita mengajukan klaim. Jadi kalau mobil cuma lecet 1 cm atau ketabrak dan penyok, jangan berharap klaim disetujui. Karena baru bisa mengajukan klaim ketika mobil rusak parah, tentunya besaran preminya juga lebih ringan dibandingkan dengan asuransi tipe pertama, yaitu all risk. Bahkan besaran preminya bisa 3 kali lipat lebih murah daripada asuransi mobil all risk. Untuk premi minimal di wilayah Jakarta, mulai dari 0,44% dibandingkan dengan harga mobil. Nah, biar nggak bingung, begini ringkasan perbedaan antara kedua jenis asuransi mobil ini. Buat kita yang tinggal di kota dengan resiko banjir, sebagai informasi saja, sebagian besar asuransi tidak mengcover langsung perbaikan mobil akibat banjir. Nasabah perlu membeli perluasan jaminan untuk banjir dan tentunya butuh penambahan premi. Untuk pilihan asuransi mobil terbaik, LifePal sudah merangkum rekomendasi produk asuransi mobil terbaik berdasarkan jenis, fitur, layanan, bengkel rekanan, dan premi termurah. Beberapa pilihan diantaranya seperti Sinarmas, Aca, Autosilin, Allianz, Astragarda Auto, Aksa Mandiri, dan masih banyak lainnya. Artinya, sebagai nasabah kita diuntungkan. Sudah punya banyak pilihan, kita bisa cari yang paling murah dan manfaat pertanggungan yang paling baik. Untuk melihat daftar lengkapnya, kamu bisa mampir ke website kita di lifepal.co.id. Nah, sekarang kita menghitung biaya premi untuk asuransi mobil. Sedikit berbeda dengan asuransi kesehatan dan jiwa, besaran premi asuransi mobil sudah diatur berdasarkan rate dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK membuat surat edaran OJK pada tahun 2017 sebagai panduan untuk menghitung premi asuransi mobil dan dibagi berdasarkan jenis asuransinya, wilayahnya, harga mobilnya, serta jaminan perluasan yang diberikan. Jadi, ada 3 kategori wilayah yang bakal menentukan besaran premi mobil kamu, sebagai berikut. Kemudian, pembagian persentase premi juga dihitung berdasarkan kategori harga dari mobil kamu. Kategori tersebut bisa kamu lihat seperti ini. Selain itu juga dihitung berdasarkan jenis dari asuransinya. Tabel berikut ini akan memberikan kamu simulasi untuk premi asuransi berdasarkan jenisnya. Dari tabel tadi, kita bisa menghitung biaya asuransi mobil yang perlu kita bayarkan jika mengambil asuransi mobil all risk. Sebagai contoh, mobil Agya seharga 150 juta dan memiliki plat Jakarta, memiliki kategori premi wilayah 2 dan kategori 2 untuk jenis mobilnya. Nah, berikut simulasi premi asuransi all risk yang kamu bayarkan setiap tahun ketika mengikuti asuransi mobil. Totalnya adalah Rp3.705.000. Hitungannya, persentase premi all risk dikali dengan harga mobil adalah biaya premi asuransi mobil. Disimulasikan sebagai berikut. 2,47% dikali dengan 150 juta adalah Rp3,705.000 per tahunnya. Berikutnya kita lihat
biaya dan simulasi asuransi mobil untuk kategori TLO. Jika dilihat tabel ini, kita bisa lihat bahwa asuransi mobil TLO lebih murah daripada asuransi mobil all risk. Kita gunakan contoh yang sama dengan perhitungan asuransi all risk sebelumnya, maka dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil yang lebih murah, bahwa premi asuransi mobil untuk TLO hanya Rp660.000 per tahun. Selain kedua kategori yang disebutkan tadi, ada juga asuransi mobil kombinasi. Jenis asuransi ini mengkombinasikan antara pertanggungan all risk dan juga TLO. Biasanya produk ini digunakan pada mobil kredit. Cuman, perlu diperhatikan bahwa jenis asuransi mobil ini terdapat pergantian di tiap periodenya. Misalnya nih, tahun pertama pertanggungan yang berlaku adalah all risk, maka di tahun berikutnya adalah TLO. Ini yang bikin nasabah kadang tidak ngeh. Di tahun pertama, nasabah klaim untuk proteksi all risk. Kemudian di tahun depannya melakukan klaim untuk hal yang sama, tapi perusahaan asuransi malah menolak. Ini bisa disebabkan karena pertanggungan yang sudah berlaku di tahun berikutnya sudah masuk ke dalam pertanggungan TLO. Berikut ini adalah jaminan perluasan dalam asuransi mobil yang membutuhkan penambahan premi. Banjir termasuk topan, gempa bumi dan tsunami, huru-hara dan kerusuhan, terorisme dan sabotase, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kecelakaan diri untuk penumpang, dan tanggung jawab hukum terhadap penumpang. Masing-masing jaminan perluasan yang disebutkan itu ada perhitungannya sendiri. Ribet ya? Di LifePulse semuanya sudah dihitungin kok. Coba aja mampir ke LifePulse.id dan cek sendiri premi yang kamu butuhkan. Ada beberapa hal penting perlu diketahui bagaimana cara mendapatkan asuransi mobil yang murah dan terjangkau. Yang pertama, pilih jenis asuransi mobil TLO agar premi yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan asuransi mobil all risk. Yang kedua, pilih asuransi mobil yang memberikan perlindungan dasar tanpa embel-embel jaminan perluasan, terutama jika kamu nggak butuh jaminan perluasan tersebut. Yang ketiga, pilih asuransi yang memberikan value lebih seperti proteksi terhadap pengemudi dan juga penumpang. Berikut ini adalah beberapa kriteria dan juga tips untuk memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita harus pilih jenis asuransi mobil yang tepat. Kenali kebutuhan dan medan yang kita sering lewati, dan apakah kawasan kita adalah kawasan yang padat, jalanannya rusak, rawan kecelakaan, atau rawan kehilangan. Misalnya, asuransi all risk cocok untuk pengendara mobil di dalam kota yang beresiko tinggi terkena lecet dan kecelakaan. Sementara asuransi TLO cocok untuk mobil yang berada di kawasan rawan kriminalitas dan kehilangan. Tips yang kedua adalah pilih perusahaan asuransi dengan kredibilitas yang terpercaya. Kredibilitas bukan berarti cuma brandnya terkenal saja ya, tapi juga terpercaya soal pelayanan dan sebisa mungkin minim komplain. Tips ketiga, pilih asuransi yang memiliki bengkel rekanan yang luas. Asuransi mobil biasanya sudah bekerja sama dengan bengkel resmi dari brand mobil kita, atau dengan bengkel lainnya. Nah, cuman sedikit brand asuransi yang mengizinkan kita untuk bisa melakukan perbaikan ke bengkel mana saja. Biasanya benefit seperti ini sangat berguna, apalagi jika mobil kita rusak di daerah yang kita kurang kenal. Tips keempat adalah bandingkan premi dan fitur layanannya. Premi asuransi mobil memang sudah diatur sama OJK, tapi fitur dan layanan antara satu produk dan produk lainnya bisa berbeda-beda loh, meskipun preminya sama. Ada asuransi yang cuma bisa cover kerusakan mobilnya saja, tapi ada juga yang menanggung pengemudi dan penumpangnya. Nah, saat terima polis asuransi, sebaiknya telah kita pelajari apa saja perlindungannya, fiturnya, benefit ekstranya, baru kita tanda tangan. Kalau kamu bingung untuk membandingkan dan tidak ada waktu untuk mencari semua perbandingannya, tenang aja, LifePulse sudah merangkum rekomendasi terbaik dan kami bekerja sama dengan puluhan rekan asuransi mobil di luar sana dan memberikan pilihan polis terbaik untukmu. Kunjungi link di bawah dan cari asuransi terbaik untuk kamu.